untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Selamat datang di webinar spesial Rumah Inspirasi, membahas tentang gaya hidup slow living. Dan malam hari ini sudah ada sahabat kita, narasumber kita, guru kita, yang akan berbagi pengalaman ceritanya mengenai gaya hidup slow living yang sudah beliau jalani, dan bagaimana cerita selengkapnya nanti kita akan banyak mendengarkan dari beliau. Nah, kepada teman-teman yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang. Silakan dong, langsung di absen saja dulu, sebutkan domisilinya di mana, dan apakah teman-teman bagaimana kabarnya malam hari ini, antusiaskah untuk kemudian belajar tentang slow living, atau bahkan kita mau slow Kak, masa antusias? Apakah slow artinya tidak antusias? Nanti kita tanya-tanya lah sama Kak Uke ya mengenai apa itu slow living yang dijalani oleh Kak Uke. Tentu di dalam setiap hal ada versi, dan kita akan belajar dari versinya Kak Uke malam hari ini. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Mbak Lala malam hari ini. Gimana Mbak Lala, sehat? Halo Kak Andit, sehat, Alhamdulillah. Kak Uke, terima kasih banyak benar-benar untuk waktunya malam ini berkenan untuk berbagi di komunitasnya Rumah Inspirasi. Jadi komunitas Rumah Inspirasi ini kita sekumpulan orang tua Kak Uke yang ya sedang berusaha gitu ya untuk bisa membersamai anak-anaknya dengan lebih baik lagi dengan belajar bersama. Nah, buat teman-teman semua, Kauke ini kalau misalnya teman-teman pernah lihat, kalau pasti ada yang punya Instagram atau apa gitu yang kemudian em, apa ya? Apa ya, Ndit ya, rasanya tuh udah kelihatan banget emang praktisi gitu ya, Kak ya. Oh, Ya, jadi sebuah hal yang kemudian dihidupi gitu ya, dihidupi oleh KUK yang kemudian memang menggeser hidupnya gitu ya KUK ya. Ya, Apa? menggeser. iya, ini dia. Kebun itu kan ibaratnya buah kan ya Kak, bukan Ya, awalnya niatnya begitu kan gitu. Jadi ya, ya. ya, buat teman-teman yang baru kenal, ini Kak Uke dari Kabin Kebun yang nanti Instagram bisa di-follow gitu ya, dan kemudian teman bisa lihat sendiri bagaimana kesehariannya. Tapi malam ini Kak Uke akan sharing gitu. Ini tuh sebenarnya gimana sih awalnya gitu. Terus kemudian Ya. karena sebagian ini sebenarnya dari awalnya kita ngobrol di coaching lanjutan Kak Uke. Jadi teman-teman Oke. coaching lanjutan Oh, kita ngobrolin Bentar Mbak Lala, sebelum kita ke cerita ini, kita sapa dulu Kak Uke-nya. Selamat malam Kak Uke. sampai selamat malam. Iya, kita berdua aja nyerocos, kita belum sapa Kak Uke-nya. Gimana malam hari ini, sehat Kak Uke? Posisi lagi di mana kok, Alhamdulillah. kayaknya nggak ada hawa-hawa slow-nya latar belakangnya. Enggak deh. belakangnya agak Emang kota nih gitu. Kayaknya sibuk banget, katanya slow living, tapi kok sibuk. Gimana Kak? Lagi di mana nih posisi kalau boleh tahu? jadi ini lagi di Jakarta Pusat, Wah, itu pusatnya tepatnya. slow living, mana mungkin. Ya, gitu kan. Tapi Oke. kebetulan tadi mengampu ada sebuah launching buku mengenai seorang ibu gitu kan, yang menulis Hmm. tentunya anaknya gitu. Jadi ada peluncuran buku dan diskusi, dan kebetulan ada di depan di kekini ruang bersama, dan Oke. saya kemudian lari ke hotel di seberangnya gitu kan, dan sekarang ada di depan teman-teman semua. Selamat malam teman-teman, senang sekali bisa bertemu gitu. Jadi nanti mungkin ada sedikit sharing pengalaman kami sekeluarga ya, bukan pengalaman saya aja tapi pengalaman kami sekeluarga yang mudah-mudahan saya bisa sampaikan secara apa ya, secara lebih lebih jelas gitu kan, Wisata. dibanding kalau misalnya melihat melihat Instagram kan sepotong-sepotong gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak teman-teman. Thank you untuk Oke. kesempatannya.
Kami yang terima kasih nih Kak Uke sudah mau meluangkan waktunya. Nah, baru kita tanya ke Mbak Lala, gimana ceritanya kok sampai Bisa ketemu. kemudian Kak Uke bisa ketemu sama Mbak Lala atau Mbak Lala ketemu sama Kak Uke. Nah, ini terus kemudian terjadilah obrolan webinar malam hari ini. Baru ketemu sekali kan, Dit. Nah, itu dia. Bagaimana itu ceritanya? Jadi itu ini sih ini aja sih ini beruntung aja sih teman-teman. Jadi waktu itu tuh di coaching lanjutan kita lagi ngobrolin tentang kayaknya seru kalau kita bisa nanti apa namanya kalau udah tua hidupnya terus punya apa sih bisa hidup apa barengan atau kita punya kemudian idealisme gitu ya kayaknya hidup tuh gimana saya kira karena kan kalau di coaching lanjutan kita kadang-kadang udah ngobrolinnya udah nggak tentang homeschooling lagi kan, tapi udah tentang kehidupan itu sendiri Hmm. gitu. Dan terus ada terkait ini nih langsung pada berkhayal kan, wah kayaknya seru nih kalau misalnya apa hidupnya terintegrasi dengan alam, kita bisa self sustain gitu kayak gitu-gitu, kayaknya enak gitu. Dan terus ada Kasita Supomo yang kemudian wah gimana kalau kita ngobrol-ngobrol jadi emang Anaknya orangnya ada nggak ya di sini? Ya, belum datang. Udah datang, mantap. bikin kebun nih seru gitu kan terus udah gitu Kasita langsung nyaut oh aku tahu aku kenal itu yang apa namanya yang founder Kabin Kebun gitu terus udah gitu ya udah dari situ bergulir terus pas kebetulan Kak Uke lagi di Jakarta ya Kak terus Ya. kemudian aku ketemuan sama Kak Uke sama Kak Sita, terus kita ngobrol dan jadilah hari ini. Jadi terima kasih banget Kak Uke udah mau berbagi. Oh, Di sini juga hadir teman-teman yang nih ya, yang kemarin nanya-nanya Nah, nih, nah, nah, nah. ya, tunjuk Yang bertanggung jawab ya, sudah ada di sini wajahnya. apa namanya ini Kak Uke-nya udah dateng nih. Ayo, kalau nggak nanya awas. Siap-siap ya, ngeri Kak kali. Binda ya. Iya, iya, Oke, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya sharing dari Kak Uke. oke, baiklah teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol atau mendengarkan mengenai bagaimana slow living ala KUK di malam hari ini. Sekali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan catatan terbaiknya. Nah, ini yang absen baru 2 nih, silakan yang lain. Coba disebutkan domisili di mana, usia anaknya boleh, dan juga kemudian apa mungkin bayangan teman-teman terhadap slow living. Nah, silakan juga bisa dituliskan di kolom chatting. Sambil menunggu teman-teman absen, kepada Kak Uka dipersilahkan. Siap. Oke, teman-teman. Mungkin sekali lagi ya, terima kasih untuk diberi kesempatan memberikan sekelumit perjalanan hidup kami sekeluarga dalam menjalankan yang kita sebut sebagai slow living gitu. Nah, mungkin teman-teman membayangkan kalau paling sering sih kami ditanya kalau slow living apa sih artinya gitu, menjadi Wallace atau menjadi lebih lamban gitu kan, itu aku bilang enggak, ternyata kenyataannya tidak demikian gitu. Jadi sebetulnya ini sesuai dengan gambar yang mungkin terlihat di apa di layar teman-teman. Slow living itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan kami sekeluarga untuk bisa mendefinisikan apa sih yang disebut sebagai hidup yang good life ya, disebutnya sebagai good life. Apa bahasa Indonesianya itu sebetulnya sejahtera ya. Kita merasa sejahtera gitu lahir dan batin gitu. Tapi ternyata ketika kita berkeluarga terus memiliki anak, saya memiliki seorang putri, jadi satu-satunya putri tunggal yang waktu itu juga ketika sekarang sih sudah selesai kuliah gitu. Jadi waktu dari SMA anak saya itu tidak bersekolah gitu kan. Jadi memang yang mengajarkan kami akhirnya ibu dan bapaknya sendiri di rumah gitu, dan kemudian dia melanjutkan kuliah. Nah, itu adalah ini mungkin aku akan menceritakan mulainya tuh kenapa sih sampai kemudian kami memilih sebuah gaya hidup, bukan bergeser, bahkan sebetulnya berpindah ya, merubah gaya hidup kami sekeluarga menjadi lebih memiliki kesadaran bahwa ternyata kita setiap saat tuh harus mempunyai jeda dalam apapun, dan kemudian sesudah itu kita mulai berpikir sebenarnya kita tuh mau ngapain sih kita bertiga gitu.
Ternyata meskipun saya sudah berkeluarga cukup lama gitu ya, anak saya sekarang usianya 26 mau 25 mau 26 tahun gitu. eh, Masing-masing kan kepalanya berbeda dan ketika itu sekitar tahun 2000 mulainya 2014 ya mungkin gitu. 2014 tuh kita udah mulai berpikir kita kita sebetulnya mau ngapain ya kita bertiga gitu. Dan ternyata seringkali kita luput ya mencerita apa duduk bersama untuk sama-sama menceritakan sebetulnya bayangan ke depan tuh sebagai sebuah keluarga, ibu, ayah, dan anak tuh mau apa. Nah, ini adalah perjalanan kami. Mudah-mudahan juga bisa memberikan gambaran ya bagi. Kalau aku nggak tahu ya di sini kayaknya teman-teman masih apa namanya menjalani kehidupan berkeluarga mungkin di usia yang sekitar 40 tahunan ya, 40 tahunan mungkin. Ya, ada yang lebih Kalau muda dikit dari itu, Kak Aman. kenapa? Ada yang lebih Kenapa? muda sedikit Sorry. dari 40-an. Iya, iya, karena saya sudah hampir 60 tahun gitu Masa kan. sih, Kak? Jadi Wah, gawat nih slow living bikin awet muda sepertinya. oh gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah gitu. Jadi ini adalah ada beberapa gambaran gitu dari perjalanan hidup kami sampai kemudian kami memilih untuk merubah gaya hidup kami bukan sendiri tapi sekeluarga gitu. Nah, jadi judulnya adalah Our Journey to Pursue a Good Life gitu. Jadi slow living adalah cara sebetulnya untuk mencapai kesejahteraan versi kami bertiga. Nah, ini kalau ada di gambaran ini kayak tangan anak itu tangan anak kami dan ini adalah sebuah lagi seekor ngengat itu Atticus atlas. Atticus atlas itu adalah ngengat terbesar di dunia ya salah satunya dan itu adalah endemik di Asia Tenggara. Jadi rumah kami terpilih untuk menjadi habitat mereka pada beberapa saat gitu. Jadi ini adalah kebanggaan kami sebagai orang yang ternyata bisa menciptakan sebuah ekosistem yang memanggil Atticus atlas ini. Ini salah satu bentuk kebahagiaan ya bagi kami untuk memamerkan wah ada Atticus atlas nih di dekat rumah kami gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini pertanyaannya kan selalu mulainya dari mana sih? Mulainya tuh sebetulnya dari sebuah percakapan di sore hari dari anak kami gitu yang waktu itu mungkin masih mau lulus SMP ya gitu. Ternyata dia dengan paparan bacaan dan lain-lain gitu, dia bertanya out of the blue gitu, yang kita sebut sebagai wake up call, karena dia bilang bahwa kenapa ya generasi saya gitu kan generasi ibu bapaknya itu ternyata generasi yang sangat destruktif bahkan eksploitatif katanya gitu jadi karena ternyata dia baca tentang kerusakan alam dan segala macam dan dia sampai pada kesimpulan itu gitu kenapa generasi kalian tuh gitu aku biasa biasa ya membahasakan tuh anakku suka bilang kalian gitu kan ke ibu bapaknya gitu generasi kalian tuh sangat eksploitatif tidak memberikan kami itu generasinya dia itu apa namanya harapan atau masa depan yang oke katanya semua dirusak katanya kayak gitu itu out of the blue ya kita suka ngobrol-ngobrol gitu di sore hari jadi terus kemudian itu nggak enak banget ya sebagai orang tua gitu kan ditunjuk gitu sama anaknya sebagai orang yang eksploitatif dan destruktif gitu kan generasi yang itu tapi itu pikir-pikir ya juga sih gitu kan karena generasi kami itu kan juga banyak yang melakukan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang bahkan mungkin tidak memikirkan gitu ke depannya itu sumber daya alam kita tuh kayak apa sih gitu. Nah jadi kemudian kami berdua saya dan suami saya dan saya terutama gitu kan yang merasa sedih banget ya dan menganggap tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat serius gitu. Di satu kesempatan juga saya melihat bahwa banyaknya kemudian anak-anak pada saat itu juga mengalami keresahan ya karena masa depan yang menurut mereka tidak terlalu baik aja gitu. Jadi kami menganggap itu sangat serius. Jadi saya gitu bilang bahwa berpikir keras untuk kalau kita disebut destruktif dan eksploitatif,
Artinya kebalikannya apa? Kebalikannya adalah regeneratif ternyata. Jadi kami bilang gitu, saya bilang gitu, karena kami tuh suka berdiskusi ya dengan anak gitu, yang dengan cukup terbuka gitu. Kita bilang bahwa ya kalau kami disebut destruktif dan eksploitatif, mari kita bareng-bareng melakukan sebuah hidup yang sifatnya regeneratif gitu, atau dari mulai yang dianggap rusak kemudian kita memperbaikinya. Jangan kemudian nuduh-nuduh tapi juga nggak mau melakukan apa-apa. Jadi itulah mulainya gitu. Mungkin bagi sebagian orang, masa sih gara-gara itu bisa merubah semuanya. Tapi kadang-kadang memang perubahan itu muncul begitu saja dan itu mengena sekali kepada hati ya, terutama gitu, bahwa wah ternyata sesudah kita menjalani kehidupan berkeluarga, ternyata yang kita lakukan tuh mungkin tidak menjawab semua yang kita anggap apa namanya bisa menjadi bekal bagi anak ya. Kebetulan kan kami ada sebuah keluarga dengan satu orang anak. Dan waktu itu juga saya dalam posisi berpikir bahwa ternyata ketika saya punya anak, universe saya itu udah anak saya gitu kan, udah lebih mempersiapkan anak saya meskipun saya pasti bekerja ini dan itu gitu. Saya waktu itu kami waktu itu masih tinggal di Bintaro ya, di Tangerang Selatan gitu. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang heboh banget atau drama yang kami alami dalam kehidupan berkeluarga, tapi ternyata meskipun kami sudah menikah cukup lama, tidak terlalu banyak kenal juga ya dengan dengan apa mimpi-mimpi atau harapan-harapan di depan, atau bahkan kami mungkin menjalani kehidupan ya datar-datar aja gitu ya, nanti mungkin kita punya tabungan ya, kita nanti nggak usah nyusahin anak kami gitu, begitu aja gitu. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi anak kami. Anak kami berpikirnya ini bukan masalah kemudian aku nanti bekerja terus mendapatkan apa namanya kehidupan yang dalam tanda kutip mungkin layak atau cukup gitu. Tapi masalahnya ada nggak kehidupan itu dengan kondisi lingkungan yang rusak ini? Benar juga ya gitu kan. Jadi itu our wake up call gitu. Jadi alasan yang terbesar itu adalah datang dari anak sendiri, dan itu kemudian ketika kami menjalaninya, sekarang sudah menjalani gaya hidup ini selama 8 tahun ya, kami berusaha untuk tetap konsisten bersama gitu, melakukan belajar gitu, terus menerus belajar. Itu ternyata dengan alasan yang terdekat datangnya dari orang yang sangat besar artinya bagi kami, itu membuat kami cukup punya, tadi pertanyaannya Mas Adit kan, berani apa nekat sih? Ternyata itu kombinasi pertanyaan atau apa harapan kami bahwa kami bisa memberikan bekal yang cukup dalam bentuk rasa optimisme kepada anak kami supaya dia berpikir bahwa oh ke depan tuh masih ada harapan ternyata gitu. Itu memberi kami kemudian kekuatan untuk memutuskan berubah. Mungkin bisa dilanjutkan. Jadi kemudian, jadi sebetulnya, nah dalam perjalanannya kami kemudian mendapatkan satu. Jadi sebenarnya kita mau ngerubah tuh dalam bentuk apa ya? Nah itulah di situ kemudian kami barengan itu pakai doodling gitu juga, pakai flip chart gitu bertiga. Saya nggak tahu ya di antara teman-teman ada nggak ya yang melakukan keluarga lengkap gitu. Kita terus membicarakan kita tuh mau apa ya sebenarnya. Kalau saya ternyata meskipun saya selalu bersama suami saya ini ya, pacaran lama, kawin lama gitu kan, ternyata nggak pernah ngomongin kita ke depan tuh kayak gimana ya gitu. Sebenarnya yang kita cari apa sih gitu. Itu enggak ternyata ya, karena kita menganggap kehidupan kami baik-baik aja gitu. Kalau habis kerja nanti kita nunggu weekend kita barengan gitu kan, nonton dan lain-lain gitu. Jadi dan ternyata itu nggak cukup ya, memberikan harapan kepada anak kami bahwa ada masa depan bagi dia untuk bisa merasakan rasa sejahtera yang ternyata yang kami alami itu tidak cukup memberikan
dia keyakinannya, rasa sejahtera di masa depan. Jadi kemudian kami sampai kepada sebuah konsep, ini apa ya kalau kayak begini, kayaknya kita mesti berjeda. Terus akhirnya ya itu kita mengumpulkan keywords. Keywords apa yang bisa menggambarkan tentang sebuah gaya hidup yang saya tadi sebutkan sebagai gaya hidup yang regeneratif. Dia mempunyai nilai-nilai positif gitu kan. Dan kemudian akhirnya karena saya juga mempelajari, dari situ belajar tuh semuanya. Jadi belajar baca, apa namanya, segala macam lah kita lakukan. Bahkan kita juga ikut konferensi mengenai apa sih yang akan terjadi antara kota dan desa gitu kan. Kalau misalnya kita memilih di desa tuh kayak gimana kehidupannya, itu kita ikut konferensi. Jadi kita iring-iringan tuh bertiga tuh ikut konferensi, terus kita oh ini kayaknya ada masalah nih, kebetulan waktu itu ada rezeki kita bisa pergi ke satu kampung ya di Jepang gitu. Dan kemudian di situ sebetulnya ada aha momen kami gitu, bahwa ada orang yang dari industri apa namanya besar ya, Apple gitu, yang kemudian celung melakukan kehidupan yang dilakukan 400 tahun yang lalu gitu kan, bahwa kemudian dia harus harus tinggal di rumah nenek moyangnya gitu, harus merawat itu, dan padahal dia adalah petinggi dari Apple gitu, dan dia bisa melakukannya sendiri gitu. Uh, dan kemudian yang paling mengena ketika kami berkenalan dengan beliau gitu, itu dia bilang bahwa uh, dia merasa konten, dia merasa kaya, meskipun jauh sekali apa namanya, kalau dilihat dari apa namanya dari materi ya yang didapatkan tuh jauh sekali ya, karena dia mengerjakan, dia punya kedai kecil gitu, kedai kopi gitu, dia melayani sendiri dan lain-lain gitu. Kemudian dia bilang dia merasa konten. Terus aku tanya kontennya seperti apa, karena aku bisa mengenal kayak kamu datang gitu kan dari segala penjuru dunia, saya bisa kenal, dan itu ternyata saya belajar banyak dari pertemuan itu. Jadi itu aha momen kami. Jadi kami bertiga lihat-lihatan gitu. Oh, bisa ya ternyata ada perubahan yang kelihatan cukup drastis. Nah, kemudian itu adalah langkah pertamanya kami mendefinisikan mendefinisikan apa rasa bahagia, apa rasa sejahtera. Jadi itu dulu yang ditemukan gitu, rasa sejahtera. Kalau saya tuh rasa sejahtera saya bilang gitu, gimana ya caranya supaya kayak kalau bangun pagi itu eh, pengen cepet-cepet bangun pagi gitu kan, karena kerja gitu kan, pengen cepet-cepet bangun pagi terus kita mengerjakan sesuatu yang kita senang. Itu rasa bahagia saya. Terus kalau suami saya bilang, kalau gue sih pengennya apa namanya nggak gerasa-gerusu gitu loh ke gitu kan. Terus anak saya dia bilang, oh kita bisa ngelihat, aku bisa bisa ngobrol apapun dengan ibu, dengan ayah gitu, dengan suasana. Jadi kita kita apa kayak jut down gitu, rasa bahagia kita tuh apa semuanya, dan itu ternyata kami tidak pernah melakukan. Jadi kayaknya tuh karena kita nggak pernah mengalami konflik yang cukup parah atau apa gitu dalam berumah tangga, kita anggap bahwa ini jalannya baik-baik aja. Tapi ternyata kami tidak pernah mendefinisikan apa rasa bahagia yang versi kami bertiga ya, versi masing-masing dari kami bertiga gitu. Terus akhirnya saya tuh kan ada kata-kata, oh kita hidup sustain kali apa namanya sustainable living. Nah dari sustainable living itu kemudian kita setuju nggak ada nggak rasa itu, kalau kalau misalnya kita tuh akan mencapai bahagia kalau kita juga memiliki gaya hidup yang sustain. Oh iya iya kayaknya begitu, terus begitu. Dan itu prosesnya teman-teman tidak cepat, itu kami lakukan selama mungkin 4 tahunan. Jadi tidak ada yang terburu-buru, kami belajar terus untuk sampai mencapai satu kesepakatan, kesepahaman dulu, dan kemudian kita sepakat bahwa gaya hidup inilah yang mungkin kita coba akan lakukan. Itu pun belum kami lakukan gitu. Jadi kemudian kami eh, akhirnya bisa menyimpulkan kami ingin berbahagia dengan semua yang kami lakukan itu dasarnya adalah sebaik mungkin, selembut mungkin, seadil mungkin. Dan itu ternyata selama ini kami bahkan tidak pernah
Itu sebagai keluarga, saya tidak pernah merasa bahwa saya pernah pernah apa namanya bertanya kepada anak saya atau suami saya, tindakan saya itu cukup mengintimidasi kalian enggak sih gitu? Apakah saya itu cukup adil dalam melakukan sesuatu? Begitu pun juga sebaliknya. Jadi sebetulnya kemudian kami sampai kepada kata-kata slow living itu karena kami membaca mengenai slow food. Karena dasar dari gaya hidup slow living itu akarnya itu dari slow food movement. Jadi keinginan dari apa namanya sebuah movement ya dari tahun 86-an gitu di Italia tentang bagaimana kemudian apa mereka mencoba untuk kembali kepada akar-akar tradisi Italia waktu itu untuk menghargai masalah kedaulatan pangan mereka gitu karena ada fast food yang masuk ke Italia gitu. Nah, kemudian kita mengambil tuh si slow food itu gitu. Si slow food kenapa? Karena ternyata dari hasil diskusi selama 4 tahun ya, ini nggak betul-betul kami memang punya memberikan waktu yang cukup panjang bagi kami bertiga karena kami tahu persis bahwa ini bukan kita tidak sedang mencari sebuah akan melakukan sebuah vacation gitu. Jadi kita sedang melakukan perubahan dan kami tidak mau tergesa dengan itu. Jadi kemudian kami sampai pada kenapa kata slow itu karena kami yang ingin kami apa yang ingin kami kritisi sebetulnya adalah gaya hidup yang cepat. Semuanya harus cepat gitu. Anak kami juga bilang ada semuanya harus cepat, semuanya dihitungnya dengan kalau kamu cepat sekolah, kamu cepat lulus, kamu akan cepat bekerja, cepat semua cepat. Dan padahal di situ ada trapnya. Kecepatan itu membuat kita terbiasa dengan hal-hal yang instan, merasa membutuhkan hal-hal yang instan, sehingga kita tidak lagi aware terhadap proses, dan kemudian hal yang instan itu juga kemudian menjadikan kita lebih menghargai sesuatu yang sifatnya disposable. Karena kan harus harus cepat bisa dibuang, kemudian kita ganti lagi demi untuk mengejar apa namanya hal-hal yang kita sebut instan untuk kita bisa dianggap sebagai berhasil karena kita adalah orang yang tanda kutip cepat gitu. Jadi sebetulnya kata slow living itu sendiri adalah bagi kami adalah melakukan semua segalanya ya dalam berbagai aspek itu sebaik-baiknya, selembut-lembutnya, bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri dan seadil-adilnya gitu daripada kemudian uh, merasa bahwa yang cepat itu yang paling baik. Kami merasa bahwa yang tepat itulah yang harus kita definisikan. Apa sih yang paling tepat bagi kita? Karena kemudian kami menemukan ketika kami sudah bisa apa namanya menghargai diri, kita akan bisa lebih menghargai orang lain gitu. Kayaknya klise ya, tapi percayalah itu yang kemudian membuat kami memutuskan untuk mencoba istiqomah ya melakukan gaya hidup ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Jadi nah ini tahun 2016 sesudah kami merasa yakin belum bisa menjawab ya. Tapi keyakinan itu kami dapatkan karena kami membuat semacam planning ya. Hidup itu kan sebetulnya kenapa kami bisa nekat, kami ada planningnya gitu. Jangan kemudian tergesa-gesa itu namanya konyol gitu. Karena ini kan hidup yang akan kita jalankan mudah-mudahan selama hayat di kandung badan kita bisa melakukan hal ini gitu. Jadi kami betul-betul mempersiapkannya termasuk baru kemudian tahun 2016 2015 kami sudah mulai menawarkan rumah kami untuk dijual di Bintaro. 2016 kami sudah kemudian pindah. Nah, teman-teman selalu berpikir banyak teman yang datang gitu, oh aku tuh punya cita-cita loh pindah ke desa. Kalau menurut aku, cita-citaku bukan pindah ke desa. Cita-citaku adalah yaitu hidup sejahtera. Pindah ke desa adalah strategi. Jadi bukan cita-cita.
pindah ke desa itu adalah strategi kami untuk bisa mencapai kesejahteraan itu. Kenapa? Karena ketika saya bersama dengan suami dan anak itu menerjemahkan rasa sejahtera, saya nih Uke di dalamnya memasukkan, oh saya pengen belajar berkebun. Jadi kemudian kami kami apa namanya? Kami berusaha untuk kayak apa sih berkebun, Bu gitu kan misalnya anak ya kayak begini kita biar lebih tahu dari mana makanan kita lebih dekat sama belajar dari alam mungkin gitu karena kami orang kota ya asli orang kota gitu jadi dua generasi di atas kita juga ya orang kota gitu jadi betul-betul sebetulnya pindah ke kampung itu adalah sesuatu yang asing ya bagi kami gitu kan jadi meskipun kita sering traveling ya ke kampung-kampung dan lain-lain gitu. Tapi kan itu sekedar traveling bukan hidup ya. Ini kan beda. Kita tidak sekedar liburan gitu kan. Kita sedang menata hidup kami bersama gitu. Jadi kami sedang menata hidup kami bersama gitu. Jadi kemudian di dalam rasa sejahtera itu disisipkanlah eh, gaya hidup yang sustainable. Regeneratif itu dekat juga dengan regeneratif farming dan lain-lain. Ini kayak aku pengen belajar nih, kayaknya oke juga nih gitu. Jadi terus kemudian 2016 itu ya, ketika itu fokus, ketika kita udah tahu nih tujuannya seperti apa, terus kita kemudian bisa mendefinisikan tujuan kita dengan bantuan keywords gitu. Sejahtera tuh keywordsnya apa aja gitu kan, kita sepaham, terus kita sepakat, barulah ada nekatnya di situ gitu kan. Karena kalau enggak kan itu cuma jadi angan-angan aja, cuma kayak gagasan-gagasan atau wacana, kita nggak pernah action gitu. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim lah gitu. Satu kata yang kita ingat banget karena ada keraguan dari suami saya yang benar-benar itu lebih anak kota lagi gitu kan bilang bahwa bener nggak ya ke gitu ya Bismillah deh kan kita nggak bego-bego amat ya gitu kan aku tuh bilang begitu ya selain kita bilang bahwa kita masih ada kita berdoa ya kepada Allah gitu kan tapi kan kita nggak bego-bego amat ya pasti kita dan kita udah merencanakan begitu begitu apa cukuplah gitu terus udah gitu kita percaya. Nah, di dalam rencana itu kan termasuk kita menghitung support system. Kenapa waktu itu kita memilih di Bandung? Karena kita tahu bahwa makanya saya masih bisa ke Jakarta gitu karena ada jaringan-jaringan saya masih harus bertemu dengan Sita Supomo gitu kan terus bertemu juga sekarang dengan Lala Mas Adis gitu kan itu kan karena saya melihat bahwa oh ada jaringan-jaringan saya yang masih harus dipelihara ya untuk kemudian bisa membantu kami tumbuh bersama gitu. Jadi, oh kayaknya Bandung nih, meskipun keluarga saya memang ada di Bandung gitu. Tapi salah satu faktornya juga waktu itu kan pilihannya kalau nggak ke Jogja ke Bali ya, dan Bali itu Ubud, udah banyak banget gitu hayalan-hayalan tinggal di desa itu. Tapi kan karena itu bukan cita-cita tapi strategi, kami kemudian get real ya, kita bilang bahwa oke, support system kita apa gitu. Terus kemudian saya bisa bahasa Sunda meskipun waktu itu tidak terlalu ini lagi apa namanya lancar lagi, tapi saya orang Sunda. Jadi saya bilang kalau di Jawa kita nggak sama sekali nggak ada yang bisa bahasa Jawa di Bali nggak ada yang bisa bahasa Bali dan kita pikir bahwa apa namanya kemampuan berbahasa itu adalah modal yang besar juga apalagi kita tinggal di kampung gitu jadi kayaknya kita harus ada nih yang bisa dan itu ternyata betul gitu jadi kami memilih Bandung gitu untuk pindah dan satu lagi yang paling penting dalam pertanyaan kita diskusi bertiga kita tuh orang pantai atau orang gunung pertanyaannya kan kayaknya apaan sih nanya kayak begitu itu penting sekali karena ternyata kami memang senang ke pantai tapi tidak untuk hidup karena di Jakarta pun gitu yang pantai Jakarta kan waterfront itu ya tapi kita harus pakai AC dan kalau tidur pakai AC yang 16 derajat misalnya sekarang di hotel gitu kan 16 derajat terus tapi kita pakai selimut gitu kan aneh kan sebenarnya ternyata kita memang kalau keseharian kita lebih senang dalam 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 suhu yang rendah gitu. Dan kita pikir kalau misalnya kita pakai di Bali gitu atau di pantai gitu di Jogja yang juga mungkin tidak terlalu tinggi,
kita akan boros banget nih sama listrik karena kita pasti pakai AC banyak gitu seperti di Bintar. Jadi begitulah itu kurang lebih pemilihannya gitu. Kita betul-betul kita hitung. Jadi 2016 kami kemudian celung pindah ke kampung orang ini, bukan Panyandaan, sebuah kampung di Cisarua di 11 kilometer kalau dari Lembang, itu di kaki Gunung Burangrang. Ketinggiannya 1160 mdpl. Itu penting sekali kita tahu ketinggian tempat kita, supaya kita tahu bahwa kalau kita mau belajar berkebun, karena saya ingin belajar berkebun, saya tahu tanaman apa aja yang bisa tumbuh di ketinggian seperti itu gitu. Jadi seringkali ternyata sekarang kan yang main ke kabin kebun ya rumah kami ya. Kami tidak memisahkan antara kehidupan kami sebagai pemilik eh, ada kabin lah yang kami sewakan setiap akhir pekan dengan kehidupan kami sehari-hari. Itu kami mungkin sekarang dari tahun 2016, Sita Supomo adalah orang yang pertama kali menginap di kabin kebun gitu kan. Yang kemudian meneguhkan hati kami bilang bahwa oh, oke, bisa juga ya ternyata kita buka kabin gitu. Nanti bisa cerita kenapa kita membuka kabin juga selain tinggal ya. Itu 2019 kami buka kabin itu karena kami harus belajar ya. 2016 kami pindah, terus kami membangun 1,5 tahun, dan kemudian Sita Supomo itu menginap tahun 2019 gitu, dan sampai saat ini mungkin sudah lebih dari 1.200 orang yang sudah menginap, dan mungkin hanya sekitar 10 atau ya bisa 20, tidak lebih dari 20, bahkan mungkin kurang, yang tahu mereka tinggal di ketinggian berapa. Ternyata kita udah tidak terbiasa lagi untuk tahu ketinggian tempat tinggal kita berapa, padahal itu penting sekali karena itu adalah konteks kita hidup gitu. Sudah sedemikian jauh ya sebetulnya kita dengan alam kita juga gitu. Nah, oke, 2016 itu bagi kami adalah new chapter, start from zero. Kenapa? Karena memang kami menjual semuanya gitu, dan kemudian ya karena harta kami ya cuma rumah itu aja gitu kan kami jual, dan kemudian kami membeli lahan yang hanya ada satu pohon dengan ratusan bunga kol gitu yang sedang ditanam jadi lahan kebun, dan ada rumah yang akan hancur. Itu kami menginvestasikan semua mimpi kami dan apa yang kami miliki di tanah itu gitu. Jadi kami kemudian jadi melepaskan kehidupan kami di Bintaro dengan segala macam isinya. Itu rumah yang kami bangun juga gitu. Tapi kemudian ternyata ketika kita melepaskan sesuatu, kita tuh memberi ruang juga untuk hal-hal baru itu datang ke kehidupan kami gitu. Jadi kami itu kami sebutkan sebagai bahwa kami menciptakan ruang ya untuk sesuatu yang baru gitu. Jadi pasti akan sangat berat, tapi ternyata dalam perjalanan kami menjalankan selama 8 tahun ini, kami merasakan bahwa itulah kita sedang menuju kepada kebahagiaan yang kami sedang yang kami rencanakan sebelumnya gitu. Oke, mungkin nah itu yang di sebelahnya itu adalah apa ya, tomat-tomat. Saya tuh udah nggak pernah beli tomat lagi sekarang, Cia, gaya banget gitu karena selalu ada tomat di kebun saya gitu, dan kok tomat kami itu enak sekali kalau dipakai buat saus. Itu bragging ya. Bisa dilanjutkan, Mas, sorry. Nah, ini Nggak apa-apa kalau ceritanya. sering-sering aja braggingnya, kami Iya, menikmati. iya, ya, nggak apa-apa ya braggingnya. Nah, ini mungkin sekilas ya. Jadi pada tahun 2016 itu kami pindah ke Kampung Panyandaan di 1160 mdpl. Bintaro itu kurang dari 30 mdpl. Jadi dari sisi ketinggian elevasi tempat tinggal aja kita harus beradaptasi gitu. Tapi kita tuh harus punya kemampuan beradaptasi terus supaya kita nggak punah ya. Adaptasi kan bagian dari supaya kita bisa tidak punah gitu. Nah, itu 2016 itu adalah rumah yang kami beli ya. 1.500 kebun. Jadi udah rubuh. Itu semua, saya adalah anak paling kecil,
suami saya juga Ucok namanya, anak paling kecil, itu semua kakak-kakak kita bilang, bener lo beli rumah itu gitu. Bener, kayaknya kita melihat potensi gitu di situ gitu. Jadi kita rumah rumah ini sekarang sudah tidak ada karena memang sudah mau ambruk gitu. Jadi di sini kita menjual rumah di Bintaro dan kami kemudian membeli rumah yang sudah ambruk dengan 1.500 meter persegi halamannya. Dan pada 1 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian sih sebetulnya, itu kami sudah bisa membangun rumah dengan menggunakan bahan-bahan material yang bekas. Dan ini ada ceritanya, karena kan kita pengen hidup yang disebut sebagai sustainable living itu, dan sustainable living kemudian kita turunkan lagi. Sebetulnya kebutuhan utama kita apa sih? Gitu kan, sandang, pangan, pakan ya. Nah, kita mulai lagi dengan membuat membuat apa namanya sebuah prioritas. Oh, prioritas pertama adalah papan dulu deh. Nah, rumah papan yang sampai kepada satu pemahaman mengenai atau yang masuk ke dalam kriteria sustainable itu papan yang dalam tanda kutip ramah lingkungan. Kita tulis tuh semuanya gitu. Oh, ramah lingkungan tuh apa cahayanya baik, di semuanya baik. Dan kami semuanya tidak ada yang arsitek maupun sipil, kami adalah orang-orang dari social science gitu kan. Jadinya kami menggunakan ijazah kami sebagai alumni UGM, Universitas Google Mandiri ya, gitu kan. Kami belajar banget tuh menggunakan Google bagaimana membuat rumah gitu, dan kami bisa membuat 3 bangunan pertama, sebuah kabin ukuran 66, terus kabin kedua ukuran 68, baru rumah kami. Dan kenapa kami membangun kabin 66 dulu? Karena kami harus belajar membuat rumah kan dari bahan-bahan bekas gitu kan, dan ternyata masih berdiri kokoh sampai saat ini. Dan itu akhirnya tahun 2017 kami bisa kurang lebih melihat bentuk bangunan rumah kami. Nah, ini di sini ada inspirasinya seperti itu, betul kan? Itu dari Pinterest gitu kan. Kenapa dari Pinterest? Kan paling pintar ya, Pinterest gitu. Paling pintar pasti gitu kan. Jadi kita lihat ini, oh kayaknya sederhana nih, kayaknya mungkin nih gue bikin kayak begini, karena kami bukan tidak menghargai kerja arsitek gitu, tapi kami memang tidak mampu untuk membayar arsitek gitu. Jadi kami hanya kemudian rumah kami aja yang menggunakan jasa sipil ya untuk menghitung bangunan kami, karena kami tahu tempat kita itu kan rentan gempa dan lain-lain ya. Jadi kami harus tahu lah struktur bangunan yang ramah gempa gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadi kami uh, jadi jadi kami kemudian meniru dari Pinterest ini, kemudian membuat rumah dari bahan-bahan bekas ini seperti yang sekarang gitu. Mungkin teman di Instagram kami, dan itu apa namanya betul-betul ya dibalik prosesnya. Kalau biasanya kan kita mendahulukan tahu dulu tentang kebutuhan, baru kemudian keinginan. Nah, ini kita latihannya diawali dengan apa? Dengan membuat rumah ya. Kita tahu kebutuhan papan kita itu dia harus menggunakan sesedikit mungkin material baru ya, supaya tidak mengeruk sumber daya gitu yang seperti di, di apa di di apa sih diprotes sama anak saya gitu kan sebagai eksploitatif gitu gitu. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang bekas gitu supaya kita tidak mengeksploitasi sumber daya alam juga, dan cahaya yang banyak dan segala macam. Jadi kami menggunakan bahan-bahan bekas, dan kemudian kami kumpulkan dulu, baru kemudian kita bikin bikin gambarnya gitu. Kan biasanya kalau bikin rumah biasanya kan kita pengennya apa, terus kita cari bahan. Kalau kami dibalik, bahannya adanya ini, baru kita kita tempel-tempelkan gitu kan. Oh kayaknya begini gitu. Jadi dan ternyata sampai sekarang rumah kami ya insya Allah aman-aman aja gitu. Nah ini kondisinya nih semua interior, eksterior semua barangnya bekas gitu kan, atau barang yang dihibahkan atau barang lungsuran. Dan kami berusaha untuk belajar memelihara, karena dengan memelihara itu adalah
Tidak ada kata sustainability yang kami masukkan sebagai salah satu turunan dari rasa sejahtera itu tanpa kita belajar memelihara. Tidak ada sustainability tanpa laku perawatan. Jadi itu yang sebetulnya setiap saat ini sampai saat ini itu yang kami belajar terus ya, belajar terus untuk merawat. Jadi ini kalau teman-teman nanti ada kesempatan datang ke rumah, saya bisa ceritakan, kami bertiga bisa ceritakan ini dari gelas ini dari siapa, dari tahun berapa, karena kami berusaha memelihara itu gitu selama mungkin sampai dia habis ya, gitu sampai dia memang sudah tidak mungkin dilakukan. Kami baru menyampaikan apa namanya eh, menyampaikan say goodbye ke mesin cuci ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gitu atau 1,5 tahun yang lalu. Mesin cuci itu adalah mesin cuci pertama saya gitu, pertama kami, jadi usianya sudah 18 tahun gitu. Jadi kami sedih sekali karena ternyata sudah dibenerin dan dirawat dan lain-lain, dia udah nggak mau, dia bilang oh oke, sudah waktunya saya pergi gitu. Jadi uh, kami bikin farewell party gitu dengan mesin cuci kami gitu. Oke, jadi di sini kami kemudian mendefinisikan rumah juga, bahwa ternyata rumah yang kami tempati sekarang adalah tempat kami memulai perjalanan, dan sebetulnya tidak ada tunggul, oh nanti ternyata kita sudah berhasil mencapai rasa sejahtera. Ternyata rasa sejahtera itu adalah seiring dengan langkah kita setiap hari, setiap saat gitu. Jadi itu ya seperti yang biasa disebutkan bahwa hidup ini kan journey ya. Dan journey itulah yang kemudian kita beri makna gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini kan saya langsung sedikit ya, membeli barang. Kok kalau kan bukan orang Bandung, tapi lo kan kenapa bisa dapetin barang bekas sebanyak itu untuk bikin rumah? Karena lantai, apa namanya, atap, kayu-kayu itu semuanya dari bahan bekas. Nah, itu gunanya ketika kita bisa tahu, oh oke, kita akan membangun rumah kriterianya seperti ini. Kita betul-betul fokus di situ. Kita kemudian bikin prioritas. Karena kita fokusnya adalah membuat rumah dari bahan bekas, kita tuh tidak nongkrongnya di, misalnya saya tuh dulu di Jakarta senang ke JDC ya, Jakarta Design. Nggak ada kan barang bekas di sana, jadi nggak akan nongkrong dong di sana. Kita nongkrongnya, saya sama suami saya nongkrongnya di tukang loak, asli di tukang loak. Dan kita membuka. Nah, itu kemampuan berbahasa saya digunakan karena saya bisa mendengar gosip-gosip tukang loak itu tentang dalam bahasa Sunda ya, karena betul di pinggir jalan tentang oh ada bangunan ini nih yang mau dirobohkan dan lain-lain. Dan kami masih itu cerita yang cukup menarik ya, karena disitulah kita bisa tahu bagaimana fokus ya. Ketika kita tahu apa yang kita tuju, kita menyusun strateginya, kita menyusun prioritasnya, kita sampai kepada fokus. Fokus kita di mana? Dan eh, latihan itu membuat kita itu menghilangkan noise. Saya itu tertarik banget ya pada saat itu. Aduh, ada boomsel di sini, bahan bangunan dan lain. Tapi kita tetap gitu kan, menghilangkan noise itu untuk mencari bahan-bahan yang memang menurut kita sesuai dengan apa namanya, dengan pemahaman kita mengenai apa yang disebut sebagai sustainable materials gitu. Jadi ya kita nongkrongnya itu tukang loak akhirnya gitu. Dan kita mendapatkan semua itu. Orang bilangnya mestakung, kami bilangnya itu adalah hasil dari kita bisa menurunkan semua goals, strategi, prioritas sampai kepada fokus gitu, fokus, sehingga uh, kita bisa menghilangkan noise-noise yang atau distraksi-distraksi yang kemudian mungkin bisa menghambat langkah kami. Nah, ini kemudian suami saya, kami membagi tugas. Kemudian suami saya domainnya adalah belajar membangun, dan dia berhasil dalam 1,5 tahun dibantu oleh 12 tetangga kami gitu di kampung ini yang sekarang jadi tetangga kami, itu membangun bangunan. Dan saya bagi tugas, saya domainnya di
di kebun karena saya kan yang ngotot pengen punya kebun gitu. Jadi 1.500 dari sekarang dari tadinya hanya ada satu pohon surian dan ribuan atau ratusan ya bunga kol karena kebun. Sekarang mungkin sudah lebih dari 1.000 spesies gitu yang ditanam. Tapi kan itu lama ya. Itu kan belajarnya 7 tahun. Jadi kebun kami selalu disebut ini kebun dengan usia 7 tahun. Karena kan kalau pindahnya memang 8 tahun, tapi mulai jadi kebun, belajar soil tentang tanah dan lain-lain, itu kan baru 7 tahun saya lakukan dan hampir setiap hari. Jadi sekarang saya sebetulnya sudah jadi petani karena saya lebih dari 8 jam ya setiap hari ngopenin ngopenin kebun gitu sehingga bisa menghasilkan sebuah ekor. Dan apa sih sebenarnya yang bisa kemudian membuat saya ya pribadi karena domainnya berkebun gitu kan, menjaga kebun di kabin kebun ini. Saya mulainya dengan kata karena kan saya bukan bukan insinyur apapun gitu kan, nggak pernah berkebun juga gitu, senang tanaman ya gitu kan, tapi tidak pernah berkebun gitu, hanya ya tanaman-tanaman hias kayak gitu. Dan saya mulainya sama seperti kemudian kita mendefinisikan waktu kita mau pindah, itu saya mencari kata kunci. Kata kuncinya adalah ekosistem. Ekosistem itu mengharuskan saya tahu tentang tanah, terus tentang bahwa kita nggak bisa hanya satu monokultur, tapi harus polikultur, segala macam. Mulai dari situ mulai setiap hari dan saya adalah apa namanya ya karena saya lulusan UGM itu bukan lulusan ya masih sekarang sih masih jadi mahasiswa UGM itu ya Universitas Google Mandiri. Jadi permulaan saya oke tanahnya dulu kali belajar, saya ikut webinar ya kayak begini gitu, webinar, besoknya latihan, besoknya terus saja seperti itu sampai ya 7 tahun dan kemudian sekarang ya dengan ribuan spesies ya yang tumbuh di sana dan sudah tercipta sudah tercipta ekosistem yang mudah-mudahan lebih baik gitu kan, micro ecosystem dan KPI-nya gitu gitu performance indicator dari sebuah ekosistem adalah lebih banyak lebah jenisnya. Sekarang sudah ada sekitar 7 jenis lebah yang datang di kebun kami gitu dan kami sudah bisa menikmati beberapa apa namanya hasilnya tidak hanya dari pangan karena kami juga kemudian belajar ekoprint, belajar eco-dye, belajar natural dye, kemudian belajar segala macam yang berkaitan dengan pemanfaatan kebun yang ada di sekitar di kami gitu. Jadi terus kami belajar yang paling kami dapatkan adalah kami belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam berproses terutama terhadap sesuatu yang memang memang memerlukan waktu untuk menjadi ya, untuk mewujud. Salah satunya saya belajar dari alam. Karena tidak mungkin saya minta pohon rambutan saya itu berbuah dalam misalnya di bulan Maret karena dia biasanya berbuahnya di akhir tahun gitu kan. Itu kan saya harus ya nggak bisa gue mau dikasih apapun ya tetap aja harus menunggu sampai ada musimnya dan itulah apa namanya pelajaran yang terbesar dari saya berkebun dan hasilnya seperti apa apakah kemudian yang kami rasakan gitu. Jadi kami mengalami semuanya, rasa takut pasti, rasa ragu tak pasti, capek iya ya namanya juga udah. Saya kan mulai pindah itu umur 50 tahun. Jadi saya belajar berkebun tuh umur 50 tahun, suami saya 55 tahun gitu. Jadi udah bukan muda lagi nih, ada suami saya ya, itu ada fotonya gitu dia lagi aduh ini bongkok begitu gitu kan, harus harus bikin kira-kira nih Cok tolong pindahin di sini karena di sini saya lagi lagi apa namanya nyuruh-nyuruh dia tolong pindahin dong ini kayaknya di sini-sini dan ini hasilnya yang di bawahnya hasilnya gitu. Sesudah beberapa tahun ya kebunnya jadi kayak begini gitu dengan ribuan jenis dan kami kemudian belajar mengolah bahan-bahan yang kami dapatkan dari rumah gitu, dari kebun kami gitu. Jadi seperti itu dan prosesnya bukan proses sebulan 2 bulan, tahunan. Tapi teman-teman, apakah kami mencapai apa yang kami rasakan sejahtera? Kami tidak bisa bilang bahwa kami tidak pernah takut, tidak pernah capek, tidak pernah ragu. Ternyata kami kemudian baru aja kita
ya semacam refleksi ya bertiga, karena ternyata kita membutuhkan ya waktu-waktu refleksi bertiga itu gitu. Kita bilang ya kayaknya nggak ada nyeselnya gitu. Yang kami kemudian merasa bahwa ini adalah track yang pas, karena kami ternyata tidak menyesal dengan semua yang kami lakukan ini. Capeknya iya, takutnya iya, ragunya iya gitu. Tapi kami tidak menyesal. Dan kalau saya ditanya saya pribadi, apa rasanya? Saya menjadi orang yang ingin cepat pagi. Itu rasa yang tidak pernah saya rasakan ketika saya bekerja gitu. Maksudnya bekerja di 9 to 5 gitu kan. Sekarang saya ingin cepat pagi. Bahkan saya sekarang di Jakarta, saya rindu sekali ke rumah gitu, hanya untuk apa? Untuk bertemu dengan tanaman saya ya, tentunya dengan suami dan anak saya yang kebetulan ada di rumah. Ini kondisinya. Mungkin yang terakhir bisa dipindahkan slides-nya. Dan ini ternyata kami tahu bahwa goal-nya itu adalah journey-nya itu sendiri ketika kami menjalankan hari demi hari. Terus ditanya, dengan banyaknya orang yang datang dan lainnya, apakah capek gitu? Saya bilang, kenapa kami bisa melakukan itu? Karena kami tidak punya ART ya. Jadi ada anak saya itu sesudah lulus itu bergabung, dan 2023 kemarin kami kan tanya ke dia, bagaimana kamu mau sesudah lulus ini kamu mau apa? Saya memilih untuk melanjutkan semua yang kita lakukan di sini gitu. Jadi dia sedang belajar menghandle semuanya gitu. Kabin kebun sekarang sudah dihandle oleh dia, dan lelahnya seperti apa? Sangat lelah ya kalau secara fisik, tapi kami tidak merasa bahwa kami memisahkan dalam tanda kutip pekerjaan dengan kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak menjadi diri orang lain. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah kami ya begini aja gitu. Kita tidak menjadi diri orang lain gitu, menjadi uke yang harus menyambut dengan pakaian tradisional mungkin karena di kampung dan lain. Enggak, kami ya begini aja, gayanya juga sama gaya saya di rumah seperti ini, ketemu teman-teman seperti ini juga. Jadi teman-teman yang datang ke rumah itu selalu kami sebut sebagai kawan, dan kemudian kami sebagai co-producer ya, co-producer dari sebuah jalan kehidupan kami yang mudah-mudahan mengantarkan kita kepada sebuah kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada keluarga kita, kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang paling dekat, dan kemudian itu bisa beriak sampai ke alam, sampai kemudian mungkin jauh, sampai seperti sekarang gitu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa beriak dan bisa melampaui diri kami, melampaui batas-batas rumah kami gitu, sehingga kita bisa bersilaturahmi, berbagi ya pengalaman menuju sebuah kehidupan yang mudah-mudahan cukup adil, cukup lembut hati, dan cukup menyebarkan kebaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Kita applause dulu dong buat Kak Uke, ini luar biasa ini Kak Uke. Aku mencatat banyak banget kutipan-kutipan menarik dari Kak Uke malam hari ini. Terima kasih banyak Kak. Satu pertanyaan saja, jadi satu pertanyaan dulu dari saya Kak, sebelum nanti kita ke pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Jadi rambut putih suaminya Kak Uke tadi itu original ya, bukan settingan. Original. Dan kalau di kampung itu anak-anak di kampung senang banget, ih rambut bapak bagus sekali, karena nggak ada yang rambutnya seputih rambut suamiku. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang merasa aduh aku sudah 50, ini ada yang sudah menunjukkan bahwa di usia 50 masih bisa melakukan perubahan ketika sudah memahami apa tujuan akhirnya dulu ya Kak ya. Jadi kalau membaca beberapa komentar mengatakan wah itu impian saya, nah apakah benar itu impiannya, apakah benar itu tujuannya, apakah benar tinggal di desa itu memang impiannya, jangan-jangan sebenarnya impiannya bukan tujuan di desanya itu, tetapi menemukan kebahagiaannya. Nah, kebahagiaannya ini apa nih? Nah, ini yang kemudian perlu
dielaborasi lagi. Kurang lebih begitu mungkin ya Kak Uta ya. Betul. Sudah ada Jadi pertanyaan-pertanyaan pindah awal? itu Silakan. strategi, pindah itu Ya. strategi lah. Kadang misalnya ada pertanyaan seperti ini, Ya. slow living di kota itu berarti bisa ya Kak Uka? Kalau menurut Kak Uka sendiri bagaimana sudut pandangnya mengenai slow living di kota? Ya, jadi sebetulnya slow living itu sendiri bukan tidak mengharuskan kita pindah ke desa gitu. Kenapa kami pindah ke desa? Itu bukan berarti karena kami dalam catatan kami untuk mencapai rasa bahagia ya, yang kita pahami dan kemudian kita sepakati bertiga itu kami bilang bahwa kayaknya aku bilang tadi aku pengen belajar berkebun. Rasanya bahagia mungkin ya kalau aku bisa berkebun gitu. Kita bisa tahu dari mana makanan kita gitu kan. Kita oh iya ya lucu banget nih gitu. Karena aku bilang oh iya kali yang ini disebutnya sebagai apalah ada di film mana gitu. Dia bilang kan oh Ghibli banget nih gitu kan kayak gitu. Kan itu kan sesuatu dalam bayangannya oh kalau dulu begitu, tapi susah loh ini yang digambarkan oleh kehidupan yang ada di Ghibli gitu kan, di Totoro dan itu, tapi kayaknya oke nih gitu. Terus kemudian itu kan belum jadi ya, itu kan masih dalam wacana. Jadi kemudian oh ini mungkin bisa berkebun nih. Nah, dan kemudian itulah kemudian kita memilih untuk menjual rumah dan karena ada keinginan berkebun, karena kita mendefinisikan salah satu bahagia itu kita bisa memiliki kebun gitu yang tidak mungkin didapatkan di Bintaro. Jadi slow living tidak mengharuskan kita pindah. Slow living itu yang berubah dalam mindset kita gitu. Dan kemudian kenapa menjadi slow bukan males gitu, karena ternyata ketergesa-gesaan itulah yang membuat kita burn out. Ketergesa-gesaan itulah yang kita tidak berjeda lagi dan berpikir bahwa apa ya dampaknya ya kalau kita melakukan satu tindakan gitu. Dampaknya seperti apa? Tadinya mungkin ya kok itu mah namanya overthinking kali semua dipikirkan. Enggak, kita bukan jadi overthinking dan kemudian jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Itu mah parno kali ya gitu kan. Jadi apa namanya kita lebih yang disebut sebagai mindful ya. Kita lebih berpikir bahwa apa namanya apa ya dampaknya? Yang pertama adalah apa dampaknya bagi diri kita gitu. Dan semakin dilatih itu semakin kemudian tidak menjadi kita overthinking gitu kan. Itu udah dengan sendirinya. Tapi memang perlu latihan. Dan ini dilakukan selama hayat di kandung badan ya. Itu gitu. dia kata Karena hidup ya. Kita tidak sedang lagi bikin program ya. Kita sedang melakukan hidup gitu atau project gitu kan, kita sedang melakukan hidup kita. Jadi selama hayat di kandung badan kita belajar bersama seperti malam ini. Jadi teman-teman, slow living itu tidak mengharuskan harus di desa, harus di kampung, harus di tempat lain yang selain mungkin sekarang ditempati oleh teman-teman. Tapi kita memahami bahwa setiap tindakan kita itu pasti berdampak dan kita ingin dampaknya itu seperti apa sih gitu. Mantap sekali, luar biasa. Oke, silakan Mbak Lala, mungkin mau ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan awal yang sudah masuk. Oke, tapi kita kayak harus memang tepuk tangan dulu dong kan? Oh iya dong, luar biasa. Udah tepuk tangan. Apa namanya? Jadi kita langsung aja deh. Kayak ini banyak pertanyaan, orang udah boleh nanya kayak Kandit ya, dan jamnya nih udah jam segini. Kita janji nih jam 9 up nih. Jadi maaf. Kak Uke ini abis ngisi tadi di acara ya. Kak Uke ya ada bedah buku tadi gitu. Ini baru selesai bedah buku, terus langsung nyebrang ke hotel seberang, langsung kita culik untuk ngobrol gitu. Terus apa namanya? Jadi kita langsung aja deh supaya teman-teman semua bisa kejawab semua pertanyaannya. Yang pertama ini yang sudah ngisi dari sebelum acara ini berlangsung ya, ada Kak Memoy. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika ingin membangun kebun seperti kabin kebun? Kendalanya adalah lokasi kebun di luar kota dan hanya diurus oleh tukang kebun yang tanam caisim saja. Nah, ini pertanyaannya aku bisa jawab ya? Silakan.
Ini mungkin pertanyaannya sebetulnya apa yang dibayangkan gitu, seperti kabin kebun itu apanya yang dibayangkan gitu kan. Ya, Yang pertama sebetulnya mendingan kita membayangkan dulu kalau kita punya kebun, kita tuh ingin ingin dapat apa dari kebun itu gitu. Jadi apakah rasa belajarnya gitu kan? Karena atau nanti hasilnya gitu atau apa gitu. Nah, itu perlu dulu didefinisikan. Sesudah itu kemudian kita baru tahu tuh. Kalau aku kan tadi aku sampaikan ketika aku berkebun, aku tuh dengan pemikiran kehidupan yang sustainable itu seperti apa sehingga aku sampai pada satu eh, keywords ekosistem. Nah, dari situ turun tuh semuanya. Oh, elemen ekosistem tuh harus begini, begini, begini gitu kan. Nah, itu kan pada saat ini kan ada semua sebetulnya ya dalam gadget kita, dalam dalam semua di UGM materi itu ada lah mereka semua ya, semua. Kak. Kenapa? Di Di UGM ada semua. UGM ada Iya, udah di UGM itu ada semua gitu Ya. kan. Tapi mereknya kita tuh. bisa jadi, ya bisa jadi tiba-tiba pusing apa ya dulu yang mau dipelajari karena terlalu banyak gitu. Jadi harus ada keyword. Dan tahu nggak teman-teman keywords kedua kami? Ya. Yang sampai kemudian kami mendapatkan teknik dan kita bisa menjalankan ini dengan senang hati. Saya ada keyword sesudah ekosistem, oh berarti belajar soil, belajar segala macam soil, kemudian larinya ke bikin kompos dan segala macam gitu kan adalah. Terus ada satu keyword lagi, berkebun untuk usia 50 tahun ke atas. Iya. Karena Ya, dan itu juga ya, versi siapa ya, Kak? 50 tahun ke atasnya, ya tinggalnya di tapi mana? artinya karena kami kan tidak pernah bawa cangkul dan sampai kemudian pencarian itu mengantarkan kami kepada satu metode berkebun yang namanya nodik gitu kan, tidak ada, Hmm. tidak dicangkul, tidak di, ya maksudnya Ya, ya, tanahnya tidak di harus ya, itu gitu, betul. jadi semuanya layering, semuanya Oke. mengikuti seperti di hutan gitu, ada layer, ya udah tumpuk-tumpuk aja semua material organik dan itu ternyata ya itu bekerja di kabin kebun gitu. Jadi pertama mungkin jawabannya adalah kendalanya apa adalah ketahui dulu eh, apa namanya tujuan kita untuk dapat kemana. Kalau ini kan sudah ada kebunnya misalnya, Mm-mm. coba bayangkan gitu, coba gunakan imajinasi seperti apakah kebun yang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu gitu. Jadi kita utamakan dulu kebutuhan kita atas atas kebun itu tuh apa. Jangan keinginan kita atas kebun. Iya, ini Karena kalau ini jawabannya nih Kak Memoy, bukan teknis ini. Nah, ya, jadi Kak Memoy perlu menemukan dulu Kak Memoy tuh mau dapat apa dari kebunnya. Kalau cuma ngurus doang mah teknis lah iya, itu. Katanya UGM juga banyak. Cuma iya, tinggal iya, kemudian Kak iya, Memoy apa nih iya. mau didapat dari sana ya Kak ya. Iya, jadi gitu ya. Dibutuhkan atau tidak gitu kan. Tuh. Punya kebun itu adalah kebutuhan atau keinginan atau jangan-jangan jadi burden doang gitu kan. Iya, Kalau Ah, ternyata tidak loh. jadi kebutuhan gitu. kan Jangan-jangan. aja capek gitu ya, gitu kan. Iya, Iya, mendingan beli di tukang sayur gitu, lebih iya cepat ada dan kalau memang nggak salah dengan itu gitu kan. Asal kita tahu gitu kan, kita kecukupan kita apa gitu, kebutuhan kita apa ya belajar tentang kebutuhan dan keinginan gitu. oke. Kalau kata Kak Iba ini, saya membayangkan ada banyak manfaat slow living, tapi adakah kerugian atau hal negatif yang dirasakan dalam menjalani slow living? Kalau encok itu termasuk kerugian atau hal negatif ya itulah paling. Kayaknya yang fast living encoknya bisa kuadrat kan nggak ngaruh itu. Iya, iya. Jadi kalau ya ya itu tadi ya mungkin 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 teman-teman kalau misalnya saya bisa jawab seperti ini. Capeknya iya, ya kan karena kami mencoba untuk melakukan sendiri supaya kami tahu sebetulnya kita mengambil kontrol ya atas kehidupan sehari-hari kita. Itu kan yang kita sedang pelajari bertiga. Kita tahu betul kontrol itu ada di tangan kita. Kulkas kita tuh isinya kita yang kontrol, bukan orang lain yang kontrol gitu kan, tanpa kita sadar gitu. Jadi kita mengambil kontrol nih semuanya. Kita tahu persis kenapa kita harus pakai produk ini, kita beli ini, dan itu kita tahu persis. Itu kontrol ada di tangan kita. Dan dengan demikian kan kita ya akhirnya sampai kita berkebun supaya kita tahu makanan kita bagaimana pengolahannya gitu kan, apakah dia baik bagi tubuh kita dan lain-lain lah itu ya.
ada reasonnya gitu, mengambil kontrol itu. Terus kalau misalnya capeknya ada ya, karena kan kita terus belajar tentang itu, terus takutnya ada, bener apa enggak ya, cukup apa enggak, kayak gitu-gitu ya, terutama untuk masalah finansial. Teman-teman, masalah finansial itu ternyata selalu ditanya, berapa sih sebenarnya lo merasa cukup nggak sih sekarang? Sekarang ini pendapatan kami boleh buka nih supaya Baik. teman-teman bisa bayangkan. Jadi pendapatan kami sekarang di sini di kehidupan kami ini itu 40% dari apa yang kami dapatkan di Jakarta. Oke. Bisa Ya, dilihat itu 40%. kerugian ya. Bisa dilihat kerugian ya kalau orang lihat hitung-hitungannya. Orang melihatnya kerugian, tapi kemudian kami bilang bahwa tapi ternyata kebutuhan kami itu sekarang kita tahu, kalau dulu misalnya di Jakarta itu listriknya 2 juta misalnya gitu kan sebulan, sekarang kita listrik 500.000 aja udah, oh ini pasti ada masalah apa namanya keborosan. Jadi kebutuhannya juga berkurang karena kami udah lebih bisa merasa cukup dengan sebuah standar tertentu. Jadi eh, akhirnya nilai apa namanya nominal ya, kalau kita ngelihatnya dari sisi nominal itu menjadi apa ya, Menjadi menjadi bukan lebih. ukuran lagi gitu. Akhirnya kami merasa bahwa oh ternyata kalau dulu misalnya tabungan tinggal 500 perak gitu, kita udah mau mati gitu, kayaknya udah nggak ada masa depan gitu kan, udah ada doomsday gitu kan. Sekarang ya misalnya tabungan kurang dari 500 perak gitu kan, kita bilang ya besoklah kita makan yang itu tuh, kayaknya itu udah bisa dipanen tuh gitu kan, kayak gitu. Ya, Ya. Oh, ya, nggak punya uang tinggal keluar itu rumah. kalau Ya, aduh. ya itu rasa kecemasan kita yang berkurang itu menurut kami itu adalah sesuatu yang apa ya, yang Priceless membuat ya, Kak. kami terus kuat gitu. Kita bisa memaintain itu gitu, rasa bahwa oke, kita cukup, besok kita begini, dan itu tidak jadi apa-apa juga, tidak membuat kami eh, terpuruk gitu. Bahwa kita harus bekerja terus ya gitu kan, harus ya, masa Iya. kalau kita cuman diam-diam aja ya, enggak juga, kita terus gitu, tapi kita kecemasannya berkurang gitu. Dan ya itu ya rasanya aku adalah menjadi orang yang selalu ingin merasa lebih cepat pagi itu datang gitu, seperti orang sedang jatuh cinta gitu. Enak kan kalau rasanya seperti orang jatuh cinta gitu kan, ingin cepat bertemu gitu kan. Iya, iya, manis-manis. Kak, Manis. ya, lanjut dari Kak Rohmah nih. Apakah slow living bisa dilakukan di kota atau di rumah tanpa kebun luas, hanya kebun pot-pot, tapi kota punya fasilitas taman yang lumayan terjaga? Ya, tadi ya mungkin ya, slow living itu bukan berkebun ya gitu Mm, kan. Slow living itu adalah bagaimana kita berkesadaran untuk mengambil kontrol ya, sehingga kita merasa bahwa kita tahu tentang rasa cukup, rasa sejahtera itu gitu. Jadi bahwa di dalamnya ada unsur berkebun dan lain-lain, itu adalah ketika kita merasa bahwa kita merasa senang kalau kita bisa berkebun. Nah, itu Jadi kan rasa senang semua itu orang sebetulnya. alatnya berkebun ya? Jangan-jangan Apa? tidak semua orang alatnya harus berkebun ternyata. Tidak semua. Itu Jadi, kan karena aku memasukkan di iya, dalam kotak goals itu, aku ingin berkebun. Kayaknya aku tuh iya. punya cita-cita ingin berkebun supaya aku merasa bahagia ya, dan ternyata terwujud kan. Aku bahagia banget gitu. Coba di sini Meskipun masih capek ada Mas banget Ar banget nggak? gitu. Mas Ar, jadi kita di Semarang nih slow banget itu living. Tanpa kebun tapi. Karena Jadi tidak, slow living itu bukan identik berkebun ya. kebun. Nah, Memang kalau digambarkan tuh ada biasanya kan orang dalam media sosial kayak gitu selalu living, wah enak banget minum teh dan kopi, ngebul-ngebul kayak begitu. Tapi kan nggak dilihat prosesnya. Makanya aku merasa penting banget bilang kepada teman-teman yang datang ataupun pada saat apa namanya, kesempatan seperti ini, kebun yang kayaknya sangat rimbun gitu, sangat menenangkan, dan itu umurnya 7 tahun, bukan kemarin gitu. jadi Gitu. apa bener nggak nih kau ke slow living lebih ke kita hidup sederhana sesuai kebutuhan, kata Kak Oh Nur. ya, Tidak ya, tergoda pada
diskon-diskon yang membuat kita lupa diri. Ya, itu kan distraksi, makanya kan itu mengambil kontrol karena kita belajar terus bahwa aku tuh ya ampun. Teman-teman kalau tahu ya, aku itu dulu seneng banget belanja piring, gelas, pokoknya kayak gitu-gitulah, gitu kan. Kain dan lain. Jangan jangan salah loh, ketika ketika aku pertama kali belajar berkebun, aku pun terdistraksi untuk belanja tanaman-tanaman yang tidak aku pahami cara memerawatnya. Itu kan sama juga ketika kita itu kan berlebihan juga kan. Iya, iya. Apa sesuatu karena impulsif ya, karena keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi maksudnya gini, bahkan untuk hal-hal yang kita anggap baik ya, kan beli tanaman baik dong gitu kan buat belajar, bukan konsumtif konsumtif juga, orang kita juga kemudian nggak tahu cara merawatnya seperti apa gitu dan gunanya seperti apa sehingga tanaman itu datang terus kemudian kita juga nggak tahu dia cocok apa tidak dengan ketinggian ketinggian 1160 mdpl, anginnya dari mana kayak gitu kan, karena itu penting dalam berkebun gitu. Jadi atau misalnya tiba-tiba kita merasa kan tidak apa-apa, kita beli buku karena kan kita apa namanya, karena kita kan beli buku tuh padahal kemudian bukunya numpuk nggak pernah dibaca, itu kan impulsif juga, itu kan sesuatu yang juga berlebihan ya, yang kemudian dikategorikan sebagai karena kita membeli benda-benda yang kayaknya berharga. Berharga apa kalau kemudian itu juga tidak pernah kita gunakan gitu. Iya, Kayak gitu. iya. Nah, itu kami Ini latihan. luas ya, lebih Latihan luas terus. dari sekedar berkebun. Jadi Kak Rohmah, slow living bisa dilakukan dimanapun yang kakak mau Ya, tanpa kebun. Ya. Tapi yang penting slow living itu kakak pahami tentang apa yang membuat apa yang kakak inginkan dalam kehidupan gitu kan, dan kemudian menghidupinya tanpa tanpa distraksi tadi, kita tahu apa yang kita mau secukupnya gitu-gitu. Oke, ini tapi ada pertanyaan yang menarik dari Kak Ida. Jadi apa sebenarnya filosofinya, apakah hidup santai tanpa target? Tapi tadi di awal udah diceritain ya, ini bukan ya, Wallace Wallace. ya, itu bukan Wallace. Itu Wallace living. Wallace living kalau hidup santai tanpa target. Nanti Kak Ida bisa tonton lagi rekamannya kalau misalnya itu ya. Oke. Kak Wida, hai Bu Uke, I don't have a green thumb, but I would love to have a house with garden full of plants like yours someday. Is it possible? Where to start and how? Wah, tadi pertama daftar ke Universitas UGM, ya pendaftarannya gratis kalau ala Kak Uke. Iya, Dan mulai dari sebenarnya kan kalau kalau ini kan udah teknis ya, tanaman. Nah, titik yang di tadi kalau kalau Kak Uke bilang ketika Kak Uke mau di umur 50, maka kata kuncinya adalah bagaimana gardening for 50 gitu. Kak Wida berapa? Nah, iya, karena itu katanya berpengaruh banget begitu ada umur 50, petunjuk-petunjuknya itu ramah pinggang ya, Kak. Nah, iya, aroma pinggang, betul. Iya, begitu. Oke. Sekarang Kak Andi tolong bacakan gantian yang ada di chat ya. yang di chat Masih ini punya sepertinya 15 menit lagi nih. ya kita sekitar 10 Ngobrol-ngobrol. menit lagi ya Kak Uke Ya, ya. Apa secara Ya, umum ya, sih siap. yang di kolom chatting sudah banyak yang terjawab kalau ya. menurut Dan saya. pada mau main ke tempatnya Kak Uke. Jadi yang pada mau main ke tempatnya Kak Uke, Ah, yang pertama follow dulu pastinya ya, Instagramnya Kabin Kebun tadi. Terus kayak gitu, dari sana nanti bisa kelihatan itunya lanjutannya. Oke. Ya, Ada sesuatu Kak Andit? ya ini dari apa ya? Sepertinya memang di malam hari ini teman-teman sedang mendapatkan definisi ulang. Ini nggak tahu nih Kak Uke kalau di tempatnya nggak ada ya dangdutan kayak ini yang lewat di depan rumah kami sekarang nih. Ramai bener ini. Mohon maaf. Kebetulan saya sama Mbak tapi Lala satu ini nih satu sumber suara nih. Silakan Kak Uke mungkin eh, apa ya? Pertanyaan saya adalah Kak Uke kalau boleh bicara kekhawatiran apa yang paling pernah cukup apa ya mendera besar gitu ketika menjalani proses slow living ini, terus bagaimana itu kemudian ditemukan jawabannya? Itu dulu sih Kak, sambil nunggu dangdutan lewat. jadi
bukan tahu bulat ya yang lewat gitu. Jadi kekhawatiran yang paling sering ya, bukan paling sering ya, paling menurut kami itu besar dampaknya adalah kan kami tertrigger ya untuk berpikir, untuk melakukan pembelajaran, terus berdiskusi bertiga itu karena dari pernyataan anak kami ya. Itu kan jawaban terhadap semua yang dia tuduhkan gitu kan. Dia menuduh, menunjuk kami adalah generasi ya, bukan cuma kami berdua gitu kan, tapi kita generasi yang sangat eksploitatif dan destruktif dengan segala macam kerusakan alam yang mereka harus tanggung nantinya gitu kan. Jadi kemudian ketika kami melakukan selama 8 tahun ini, apakah itu relevan bagi dia? Apakah dia sudah bisa, kami sudah bisa menjawab eh, apa namanya, keresahan dia gitu. Sudah bisa memberikan rasa optimis itu. Dan ternyata kami kemudian sangat khawatir ya bahwa ternyata apa yang kami lakukan gitu dengan segala macam ini kan kayak eksperimen ya, meskipun kita sebut sebagai journey ya gitu kan, bahwa oh kita sepakat ya begini, kan kita nggak pernah tahu, itu bukan kampung kami tidak pernah tinggal begini dengan gaya hidup seperti ini, kami tahu bahwa kita harus memilah sampah dan lain-lain, tapi kan kenyataannya meskipun kami sekarang sih sangat ya, udah 8 tahun kami sangat apa namanya melakukan itu gitu kan. Tapi kan itu sesuatu yang harus terus kami pelajari, dan kami khawatir sekali bahwa kami apa namanya tidak tidak bisa mendeliver integritas. Jadi kami cuma ngomong-ngomong doang, tapi kami tidak menjalankannya gitu kan. Nah itu menurut kami, aduh khawatir banget gitu. Ini tidak menjawab, tidak menumbuhkan rasa optimis di anak kami gitu, karena itu tadi ya dari slides pertama gitu. Jadi tapi ternyata tahun 2023 anak kami bilang, Bu Ayah gitu, saya sampai pada satu titik di mana saya akan melanjutkan gaya hidup ini. Oke. Karena ternyata dia bisa melihat bahwa dari dua 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 jenis tanaman gitu kan yang yang ada di kebun yang kami beli itu sekarang sudah ribuan gitu, dan kemudian itu membuat orang-orang juga datang bisa belajar, kita beriak, semangat kita juga beriak kepada begitu banyak orang gitu di luar sana, dan menimbulkan rasa optimis bahwa bumi ini ternyata punya daya lenting yang sangat tinggi kalau kita memang manusia itu berusaha gitu. Jadi itu kan rasa optimis ya bahwa bisa ini sebenarnya gitu kalau kita sama-sama lakukan ya upaya-upaya regeneratif itu gitu. Jadi saya merasa, karena anak saya pernah merasa down juga ya gitu kan, apalagi pas COVID gitu kan, pas COVID tua gitu. Tapi pas COVID juga dia menemukan bahwa ternyata kami di bertiga itu baik-baik saja gitu. Di sana tuh kayak 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 terlindung oleh sebuah sebuah ekosistem yang baik-baik saja gitu pada saat COVID gitu. Jadi di situ kami merasa bahwa kekhawatiran kami berkurang, Ya. karena yang paling kalau ditanya paling besar kekhawatiran kami tidak menjawab Hmm. menjawab apa namanya rasa resah anak kami Ya. gitu. Luar biasa, dan seiring berjalannya waktu ternyata keresahan atau apa yang dipertanyakan oleh anaknya terjawab ya Kak, ketika Ya, kemudian ya, langsung itu. menjalankan hidup regeneratif ini, bahwa Ya, kemudian kita bisa kok jadi generasi, bagian dari generasi yang regeneratif, bukan generasi yang destruktif. ya, ya. Luar biasa. Pandit, anak Yes. Auke nih homeschooling juga loh. Nah, itu dia. Ya. Aku tadi mau bahas ke situ, tapi relevan nggak nih? Karena sebenarnya penasaran kenapa sih kok sampai homeschooling anaknya pas lagi di SMA Ya. itu gitu. Ada cerita sedikit mungkin latar belakangnya Kak, sampai kemudian memilih homeschooling anaknya waktu itu? Ya, jadi ya itu juga karena misalnya gini, kita kan orang-orang tua yang resah ya sebetulnya ya untuk oh Oke. inilah ini kayaknya sistemnya kayak kayak nggak cocok nih sebenarnya gitu, tidak menjawab kebutuhan
ya biasa lah gitu kan sistem kurikulum dan lain-lain. Itu kan kami bicara terbuka ya sebagai orang tua ya gitu kan. Ya. Kayaknya enggak ini kita dia kan mendengar pada saat SMA SMP itu kan. Oke. Saya nggak ngerti ibu ayah katanya. Ibu ayah itu selalu protes terhadap kurikulum lah, terhadap pilihan sekolah. Kenapa saya yang harus menjalani sesuatu yang kalian juga Nah, nggak percaya? itu dia. Cakep Nggak. bener itu kan, Dit. Kalau Bapak Ibunya nggak percaya, kenapa saya yang harus jadi susah gitu. Bener itu. Iya, Wah, ini kenapa? kau ke mantep banget nih ngomong di sini di antara dia. Mungkin ada peserta Jamstart yang lagi baru mau mulai. Ya, selamat mendapatkan pertanyaan pemantik ini. Jadi salah satunya itu gitu, dan kemudian kami merasa bahwa apa namanya kan itu saya juga dapat diprotes sama semua kakak-kakak dan orang-orang terdekatnya, gila loh gitu kan, Nah, gila. Terus tapi ternyata kami merasakan bahwa kami mempunyai banyak waktu untuk bicara ini, dan salah satunya ketika kami memiliki keberadaan itu kan, makanya ya kita kan menyiapkan itu ketika dia dalam kondisi homeschooling ya, maksudnya belajar di rumah aja gitu, nggak sekolah gitu kan, kayak gitu. Kami ya, ya. punya waktu banyak, kami punya waktu banyak untuk belajar mempersiapkan sebuah gaya hidup ini gitu. Yang sekarang mungkin orang ngelihatnya itu enak banget ya, tapi Nah, kami lakukan itu ketika punya waktu bersama dengan dia gitu kan, untuk sama-sama bilang yang ini gue juga nggak ngerti. Jadi kita sebagai orang tua juga, saya cukup jujur ya, suami saya juga begitu. Ya kayak ini kayaknya nggak ngerti ini gimana ya. Terus kita cari sendiri gitu masalah apa namanya, belajar soalnya tanya sini. Jadi membiasakan diri membuka membuka banyak sekali apa kemungkinan-kemungkinan gagal ya, dan kita belajar dari situ. Kayaknya klise ya, tapi itu memang ternyata yang bisa yang kami rasakan dalam dalam kurun waktu di mana kami anak kami tidak di sekolah ya. Terima formal kasih itu. Kak Uke. Kalau kakak bilang tadi yang disampaikan klise, tenang. Di sini kakak berada di antara para orang tua yang punya alasan klise. Jadi kakak tidak sendirian. Iya, 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 iya. Banyak yang Ah, ngangguk-ngangguk, sama yang saya pikirkan gitu. Jadi terima iya, kasih Kak iya, sudah iya. memberikan pencerahan dan penguatan. Terakhir nih Kak, 5 menit terakhir. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang cukup unik dari Kak Monica. Kak Uke, apakah ada yang disesali dan dikangeni dari kehidupan yang lama setelah menjalani yang slow living ini? Nah, itu yang aku bilang, dari semuanya capeknya iya, takutnya iya, marahnya iya gitu kan, tapi saya tidak menyesal. Kami kemudian Oke. ya itu, ya jadi Nggak rasa kangen tidak sama menyesal. apakah yang dulu ada Oh ya, kalau rasa-rasa kangen kan seperti makanya, kalau kangen ya iyalah ya, maksudnya bukan kangen jadi sebuah kebutuhan gitu. oke, Bahwa kami ingin dong, kita ingin dong gitu, kemana ke misalnya, saya tuh orang yang bekerja di retail ya, oke. maksudnya sangat paham betul gitu kan, kehidupan Dikejar membangun. target. Ya, dikejar target dan itu tahu. Tapi kita belajar banyak dari situ. Karena kita tahu itu, kita tahu bagaimana cara cara mensiasati itu Nah, semua gitu. Tapi kalau dibilang kangen, dan tidak ada yang salah ya. Tidak ya, ada yang salah dengan sekali-sekali kemudian kita pergi ke restoran yang lavish misalnya gitu kan. Oh begini tuh. Tapi itu bukan lagi sesuatu yang kita butuhkan gitu loh. oke. Jadi itu adalah Rindu bahwa ya, itulah liburan. Nah, Nah, liburan kami itu terbalik ya. Kalau orang tuh liburannya kan jadi ke tempat kami gitu kan. Nah, kami liburannya adalah, oh ini tuh sekarang ternyata eh, aku belum pernah di Bandung misalnya. Ke Bandung tuh kan cuma deket banget ya. Tapi kami tuh bisa tuh 2 bulan gak ke Bandung tuh bisa oke. gitu, karena semuanya udah konten ya. Itu yang dirasakan mungkin oleh teman kami yang Ya, ya. kita temuin di Jepang, kita ngerasa konten dalam kehidupan kami yang apa adanya itu gitu. Terakhir kamu ada komunitasnya nggak sih yang orang-orang yang menjalani slow living seperti kau ke ini? Membangun komunitas belum mungkin ya, tapi sering berhubungan ya, dan yang datang ke tempat kami adalah orang-orang yang karena gini, eh saya tuh saya itu akhirnya pada satu titik di mana ternyata emang kita tuh bukannya Wallace ya.
Itu benar-benar dari pagi gitu jam 5 tank gitu habis sholat misalnya gitu tuh udah ke kebun gitu. Terus sampai jadi di situ aja orang bilangnya sibuk banget ya, iya gue ya emang gue mesti ngerawat kebun gue, tapi itu dengan hati bahagia saya gitu kan, seneng banget gitu. Jadi kalau ditanya komunitasnya ya mungkin ya sekarang ini gak, cara kami cara kami berbagi seperti ini dan orang-orang yang datang ke rumah kami gitu dengan ada yang sudah 5 kali, nah nanti yang minggu ini datang tuh udah ya ketiga kalinya datang gitu kan, kayak gitu gitu. Jadi itu Baik. adalah bukan komunitas tapi sebuah kayak keluarga besar gitu yang gue sekarang udah nih udah sampai sini, gue sekarang udah pilah sampahnya jago banget gitu Wih, kan, atau kayak gitu gitu. Jadi udah ada perubahan-perubahan yang biasanya orang yang melakukan itu datang lagi gitu, kita saling menguatkan gitu, kayak luar gitu. biasa. Apa ketemu sama orang-orang yang nyambung ya Kak Ya obrolannya, ya ya kemudian ya apa satu frekuensi, walaupun ya. tidak dalam bentuk satu grup WhatsApp atau kemudian dalam satu grup Facebook, tapi ketika ketemu ngobrol nyambung, Ya nah, nyambung gitu, dan jadi maksudnya kayak kayak kalau kita pacaran kan nggak mesti harus tiap hari ketemu gitu kan. nah itu dia. Baiklah, oke. Pukul Oke. 9 waktu Indonesia Barat, applause dulu dong untuk Kak Uke. Terima kasih banyak Makasih untuk banyak. Aduh, mudah-mudahan sorry ya untuk kalau loncat-loncat. wah, ini udah ada yang request pengen dibikin bab keduanya, tapi ntar kita lihat lagi lah ke depannya. Tapi ya teman-teman semua, inilah persembahan dari Rumah Inspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat para member Rumah Inspirasi Amin. malam Thank hari ini. Mungkin Kak Uka ada closing statement dulu sambil teman-teman silakan yang mau kita abadikan boleh dibuka kameranya. Dokumentasi malam hari ini silakan. Ada kesimpulan apakah dari obrolan kita malam hari ini yang mungkin bisa Kakak sampaikan, silakan. Sebenarnya hampir tidak ada kesimpulan. Saya sih senang sekali bisa bisa berbagi energi. Mudah-mudahan energi yang kami rasakan ya dari keluarga Kabin Kebun itu bisa sampai gitu. Tapi mungkin teman-teman apa namanya, jangan salah memahami bahwa kami tidak pernah rasa takut, kami tidak pernah rasa capek, itu ada semua gitu. Tapi yang kami rasakan adalah kami ternyata sudah sampai pada titik eh, rasanya tidak menyesal. Ini salah satu keputusan dalam hidup kami bertiga, salah satu keputusan terbaik untuk berubah memahami lebih dekat diri kita. Kita ternyata aku bisa lebih tahu kenal suamiku ternyata. Padahal udah Nah, begitu puluhan tahun loh. wah, Oh, ternyata lu begitu ya. wah itu gawat ini bisa langsung wah ini dia kesempatannya, ternyata ini caranya. Nanti kita elaborasi lebih lanjut. Siap, siap. Mumpung ada Mas AR, boleh dong Mas AR mungkin ada komentar atau kesimpulan apa? Pacar saya itu namanya Nah, Ars. itu dia. Apakah Anda sudah mengenalnya, Mbak Lala? Gimana Mas Terima AR kasih. dari yang disampaikan ke malam hari ini? Masih di mute Mas AR? Mute. Oh sebentar, oh sorry, ya aku memang membatasi tadi supaya nggak bocor masuk. Ya, silakan Mas AR. Oke, terima kasih. Salam Wah, kenal, Mbak. akhirnya Oke, ketemu. mudah-mudahan bisa segera ketemu gitu ya di Iya Jakarta dong. Yuk kita ataupun di kagum Bandung. yuk teman-teman yuk kita Nah. Siap-siap ya Kak Uke, mohon maaf nih kalau tiba-tiba jadwalnya tiba-tiba full. Ya, senang sekali karena kemudian salah satu hal yang sedang kita pelajari bersama juga di Rumah Inspirasi adalah mindful parenting yang mungkin mudah-mudahan Ya. saya menangkap ya ini part dari kehidupan yang dijalani dengan sadar. Kalau di Rumah Inspirasi karena ini kita parenting homeschooling ya kita tentang kehidupan bersama anak-anak dan saya melihat ini ekstensi yang luar biasa ketika kemudian kesadaran itu dibawa ke hidup kemudian mengenali kayak Iya. apapun yang kemudian menjadi kesadaran kita bukan hanya mikir kita sendiri tetapi memikirkan kehidupan ini dengan lebih besar bahwa kita saling terhubung dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Sebuah kesadaran yang luar biasa yang jadi spirit yang besar buat kita bersama. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih Oke. banyak. Aku juga senang.
Oke, kita foto dulu teman-teman semua yang sudah buka kamera. Terima kasih yang sudah hadir. Mari kita foto, siapa tahu ya yang ada di sini beneran sampai kepada slow living versi terbaik teman-teman semua. Kan belum tentu Iya. di desa, di Singapura bisa dong slow living ya Fancy. Singapura bisa Kak Fancy slow walaupun semuanya gitu. Walaupun gebrak. Nah, kita mas slow. Wah, kita seru lah. Terima kasih teman-teman dan wah ini antusias bangetnya sampai dua layar ini, baiklah. Jadi mohon maaf ya, silakan jaga senyumnya agak lama dikit. Kita layar pertama dulu, senyum dulu, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, lalu kemudian kita masuk layar kedua sebentar. Oke, foto dulu, 3, 2. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk bersamanya malam hari ini. Dari Mbak Lala sebagai yang bertemu malam hari ini, bagaimana, ada kesimpulan apa kalau Mbak Lala dan mendapat apa dari KUK malam hari ini, silakan. Saya juga mau terima kasih ke Kak Sita ya yang sudah memperkenalkan KUK. Senang sekali. Beneran nih, mudah-mudahan suatu hari bisa main ke Kabin Kebun. Bukan karena slow living-nya, karena ternyata itu juga poin tuh. Ternyata slow living itu bukan berkebunnya, teman-teman. Itu strateginya ya, pindah ke desa itu strateginya. Ada strateginya. Jadi sebagaimana homeschooling gitu ya. Jangan tanya kurikulumnya apa, itu tuh strateginya aja, itu berarti kurikulumnya. Tapi yang penting dapat dulu mindset-nya gitu kan. Nah, sama dari tadi tuh Kak bilang yang penting mindset-nya, karena nanti kalau udah ketahuan pengennya apa, itu mah tinggal tanya aja sama UGM gitu kan. Betul. Sekolah di UGM. Sekolah ada di sana, ada semua jawabannya. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, kita muter-muter dan bisa-bisa apa-apa yang kita kerjakan itu jadi beban karena ternyata bukan karena itu hanya mengikuti sebuah tren atau mengikuti sebuah hal yang kita anggap oh kok gitu ya, ternyata padahal itu ternyata bukan apa yang kita bayangkan. Terima kasih banget Kak Uke. Saya aja termasuk yang selip waktu slow living itu ya bayangannya itu Ramban, tenang pagi-pagi ngeteh di puncak gunung mana gitu kan kayak slow banget. Tapi ternyata begitu Kak Uke ngomong, oh enggak kok, kita di Semarang teh slow ya Mas ya, slow. Itu oh sudah, itu berarti sudah slow. Jadi tapi mungkin tadi yang paling penting adalah ketika disadari kan, ternyata memang karena belum sadar jadi belum begitu bisa apa ya, kayak taken it for granted ya Kak Uke mungkin ya. Tapi sadari bahwa itu yang kemudian diperjuangkan terus. Luar biasa. Ini kata kuncinya mirip-mirip nih Kak Uke sama Mbak Lala, antara homeschooling sama slow living. Ya walaupun mirip kok pasti. Walaupun belakangnya sama-sama tapi ternyata yang penting mindset-nya dulu. Ya begitu mindset-nya dapat, semuanya setelah itu sudah teknis, dan justru karena teknisnya bisa beragam dan bermacam-macam dari setiap keluarga, setiap orang bahkan dalam menemukannya, justru keunikan itu yang akan menarik untuk dibicarakan bersama. Jadi kayaknya nih bakal jadi webinar lagi nih kayaknya kalau begitu. Karena dengan mudah-mudahan nih, siapa tahu ya, kita nggak tahu ke depannya, tapi ini adalah webinar perdananya Rumah Inspirasi, mengundang praktisi yang memberikan inspirasi juga, karena ini bisa dihadiri oleh semua member Rumah Inspirasi. Oleh karena itu saya mengajak buat teman-teman semua, tentu yang sudah punya grup WhatsApp langsung berbagi ya di Golden Moment-nya di grupnya masing-masing. Namun bagi teman-teman juga saya mengajak, yuk kita apresiasi Kak Uke dengan cara berbagi juga Golden Moment-nya di story Instagram misalnya, lalu kemudian langsung mention aja ya, mention Kabin Kebun, mention Rumah Inspirasi, sampaikan apresiasinya atas apa yang sudah disampaikan Kak Uke malam hari ini. Kak Uke, terima kasih banyak untuk waktunya, energinya, semangatnya malam hari ini, luar biasa. Semoga Kak Uke, Kak suami, siapa nama suaminya Kak? Ucok. Oh iya tadi Kak Ucok, Kak Uke, Kak Ucok, dan anaknya siapa Kak namanya? Niar, Mata Niari namanya. Niar. Dan Kak Niar selalu sehat, selalu berbahagia, selalu amin. Inspirasi bagi siapapun yang diperjalankan ya oleh Tuhan, oleh semesta sampai di
kabin-kabin dan kemudian kabin-kebun dan kemudian mendapatkan inspirasi untuk sama-sama menjadi generasi yang lebih regeneratif. Terima kasih Kak Uke saya lagi dan teman-teman semua. Permisi, saya tutup dengan sebuah pantun. Banyak nih sebetulnya inspirasinya, tapi saya ambil yang ini aja. Mengunjungi UGM di hari Selasa. Kopi hangat terhidang di atas meja papan. Slow living bukan sekedar pindah ke desa, namun kemampuan menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan. Sampai kita ketemu teman-teman semua di webinar inspiratif rumah inspirasi yang lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Thank you. Makasih. Makasih.